Kita simak informasi berikutnya. Ini terkait dengan aksi kriminal di mana akhirnya kepolisian menangkap pelaku penganiayaan terhadap ayah kandung di Semarang, Jawa Tengah. Jadi sang ayah tewas pemirsa setelah dihajar anaknya akibat tersinggung ditanya masalah keuangan dari pengelolaan warung pecel lele yang mereka kelola bersama. Pria ini hanya bisa tertunduk malu saat diamankan Polrestabes Semarang. Ia merupakan pelaku penganiayaan terhadap sang ayah yang terjadi 14 Mei lalu. Hal tersebut dipicu oleh masalah keuangan di warung pecel lele yang mereka kelola. Pelaku kesal dan tak terima saat ditanya soal uang hasil penjualan oleh sang ayah. Ia langsung menghajar pria 52 tahun tersebut hingga babak belur dan dibiarkan begitu saja di jalanan. Setelah ditolong warga dan dirawat di ICU selama 3 hari, sang ayah akhirnya meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan ini sementara dapat disampaikan bahwa persoalan antara orang tua dengan si anak ini sudah hubungannya sudah tidak begitu harmonis beberapa waktu belakangan, dan terakhir dipicu oleh soal hasil dagang jual beli. Sementara suasana duka meliputi rumah korban di Jalan Sriwijaya, Semarang. Ternyata pelaku dikenal warga sebagai sosok yang temperamental dan kerap berbuat onar karena sering kedapatan mabuk di kawasan tersebut. Kini tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Sudah jelas begitu Ustaz ya, dan juga pemirsa ini bagaimana dosanya kita menyakiti apalagi sampai menghilangkan nyawa orang tua kita sendiri. Nah, sebaliknya Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Islam mengajarkan agar kita, anak, harus memuliakan orang tuanya. Ya ini ya, kalau kita lihat tadi tidak masuk akal ya, naudzubillah min dzalik ya, ada seorang anak yang bisa bahkan membunuh ayahnya atau orang tuanya sendiri, padahal berbicara atau saja dilarang gitu ya. Namanya birrul walidain atau berbakti pada orang tua itu diutamakan dalam Islam. Bahkan kalau disebutkan dalam hadis ya, ada 2 dosa kata Rasulullah SAW yang Allah tidak tunggu sampai hari akhir, hari kiamat. Apa itu? Itu al-baghi. Apa al-baghi? Pertama adalah durhaka kepada orang tua dan zalim terhadap istrinya. Jadi intinya durhaka kepada orang tua ini dosa yang sangat besar yang Allah itu murka, yang tidak ditunggu. Yang namanya hukumannya itu sampai hari akhir enggak, di dunia juga akan diberikan. Nah, inilah yang jadi keprihatinan kita ya, bahwa yang namanya berbakti pada orang tua, apalagi disandingkan bahwa jangan kalian melakukan kesyirikan ya kepada Allah, dan juga berbuat birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi artinya betapa Allah itu betul-betul mengajarkan kita bahwa berbakti pada orang tua itu adalah hal yang utama yang harus dilakukan, seperti bagaimana kita itu tidak menyekutukan Allah, begitu disandingkan dengan itu. Nah ini kan betul-betul penting sekali, dan banyak hal ya yang kita harus pahami bahwa orang tua itu biar bagaimana nanti mengesalkan kita anak-anaknya gitu ya, tapi kita harus berpikir sebaliknya. Sedikit saja kita itu dibuat kesal oleh orang tua hanya karena hal-hal yang tidak sepele. Sementara kita itu mengesalkan orang tua itu hampir seumur hidup kita. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat betapa kita dari kecil dengan sabarnya orang tua itu mengasuh kita, ya ayah mencari nafkah buat kita semuanya, peluhnya segala sesuatu, keringatnya semuanya, berjuang untuk kita semuanya. Ibu lah yang kemudian dengan sabarnya gitu ya. Ya kalau misalnya anak ditegur oleh ayah atau ibunya karena memang melakukan hal-hal yang buruk, itu kan juga untuk kebaikan anaknya. Ini saya kira hal seperti itu, apalagi ini anak ini sering mabuk dan lain-lain. Pasti ayahnya juga sudah menegur berkali-kali, membuat kesal ayahnya karena dia melakukan hal-hal yang buruk. Nah karenanya sebisa mungkin kalau misalnya kita lihat, ya kita ini harus hati-hati ya terhadap orang tua ini, apalagi yang masih alhamdulillah bersyukur masih ada orang tua. Ayolah berbaktilah, karena di orang tua itulah insya Allah kunci kendaraan kita ke surga. Kalau tindakan menganiaya apalagi sampai menghilangkan nyawa sudah kelewatan batas begitu Ustaz. Kalau pertanyaannya misalnya ketika sang anak sudah berusaha untuk mencoba untuk tunduk kepada orang tua begitu, tapi kalau sudah tersulut emosi, apa yang harus dilakukan Ustaz untuk mengingat bahwa itu adalah perbuatan salah? Jadi kalau
la taghdab walakal jannah, jangan marah kalian surga bersama. Jadi kalau Rasulullah SAW itu begini, kalau kita lagi kesal, jangankan sama orang tua, sama semua aja. Kalau kita lagi kesal, sebaiknya kita diam. Ya kalau kita masih merasa marah ketika kita berdiri, duduklah kata Rasulullah. Kalau duduk masih merasa kesal dan marah, tidurlah kata Rasulullah SAW. Kalau tidur masih juga, berwudulah atau rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Berwudulah, siramlah dengan air, karena yang namanya amarah itu datang dari setan dan itu api yang kemudian membakar di dalam dada. Nah, jadi perbanyak istighfar ya. Jadi istighfar itulah yang kemudian akan memadamkan api itu semuanya. Nah, karenanya perbanyak istighfar dan kemudian kalau misalnya kesal diamlah. Karena kalau misalnya kita melampiaskan kekesalan itu, di situ tuh setan kemudian masuk ya, membonceng alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi sampai akhirnya kayak tadi anak itu bisa membunuh. Karena apa? Karena dia sudah kehilangan kontrol dari dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri gitu. Dia mendengarkan bisikan-bisikan yang akhirnya dia melakukan hal-hal yang buruk. Auzubillahi min dzalik. Segitu besarnya peran zikir dalam kehidupan kita sehari-hari begitu Ustaz ya.